Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi man tawakkala bihi bi sidqi niyyatihi kafah wa man tawassala bihi bi ittiba'i syari'atihi qarrabahu wa adna wa man istawsarahu ala a'da'ihi wa hasadatihi nasarahu wa tawalla wa bi khalisi ad'iyatihi wa salihi a'malihi ajabahu wa labba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man hafadha dinahu wa jahada fi sabilillah. Amma ba'd. Hadratil mukarramin, ulama'ana wa masyayikhana al-a'izza, ibu-ibu, bapak-bapak, para sesepuh, bini sepuh yang sangat saya hormati, wabil khusus guru-guru saya, para alim, ya, rawuh juga para pejabat di Kabupaten Klaten. Dengan seizin para sesepuh semuanya, syukur alhamdulillah pagi hari ini kita dianugerahi iman dan Islam, kita dianugerahi kesehatan, kehormatan dan juga kesempatan untuk bersama-sama dengan tokoh-tokoh yang kita hormati, pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Klaten, juga pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Klaten, pengurus cabang Nahdlatul Ulama, Kapolres Klaten, Komandan Kodim 0723 Klaten, Direktur Rumah Sakit Islam, juga Direktur Al-Mabrur, Imam Besar Masjid Al-Aqsa. Syukur alhamdulillah juga hadir Direktur Pondok Pesantren Ar-Ridho, Mudir Pondok Pesantren Muhammadiyah Boarding School, Mudir Pondok Pesantren Darul Quran, dan juga beliau pengasuh Pondok Pesantren Pancasila Sakti, juga pesantren yang sangat sepuh, tempat belajarnya para romo kiai, kakek, nenek saya, ya, pengasuh Pondok Pesantren Al Mansur Popongan, Tegal Gondo, Wonosari, Klaten. Kita juga bersama-sama dengan Kepala Kantor Kementerian Agama, Kepala Kantor Urusan Agama Klaten Utara, yang terhormat Camat Klaten Utara, dan yang tadi menyampaikan pidato awal atas nama sesepuh kita, Kepala Desa Blangwetan, yang ngendiko bahwa Blangwetan ini adalah desa religi, tempat institusi-institusi keumatan tumbuh, menguat, dan berkembang baik, memberi manfaat. Kapolsek Klaten Utara yang saya hormati, juga dan Ramil yang rawuh, Kepala Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Klaten, serta Kepala Basnas, Kepala Madrasah Aliyah Negeri baik Karanganom maupun Sangkal Kutung, dan juga Direktur Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Ibnu Abbas, para guru, dan juga anggota atau Badan Wakaf Al-Fatih yang selalu saya banggakan. Tadi kita memperoleh taujihat yang sangat baik dari senior kita, Bapak Kiai Haji Anas Yusuf Mahmudi. Luar biasa buat saya, terutama karena Ustadz Al-Fatih ini, Abu Fatih ini datang ke tempat saya sampai 2 kali bersama para ustadz, ya. Syukur alhamdulillah, saya senang sekali. Yang pertama kemudian tertunda karena adanya PPKM, dan diundur pada hari ini tanpa mengurangi kegembiraan kita atas anugerah Allah datang di acara peresmian Pondok Pesantren Modern Al-Fatih di Blangwetan, Klaten Utara, Klaten ini.
Semoga semua ikhtiar kita ini menambahkan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengajak kita untuk semakin gampang terpanggil untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Tak henti-hentinya kita memohon rahmat dan keselamatan untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan rahmat dan kasih sayang Allah kita semua dapat meneladani kebaikan-kebaikan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu menurut hemat saya merupakan bagian yang terpenting di dalam hidup kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim wallahu a'lamu bimuradih. Qul, katakanlah Muhammad, in kuntum, apabila kalian itu tuhibbunallah, mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, tentu akan mencintai kepada kalian itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni kalian. Wallahu ghafurur rahim, Allah itu maha pengampun dan maha pemberi kasih sayang. Ini luar biasa buat kita. Kita tidak bisa mengaku mencintai Allah tanpa mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lebih dari idola apapun, Rasulullah ini adalah al-wasilah. Maka setiap habis azan kita berdoa, ati Sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala satu kedudukan yang hanya satu di muka bumi ini, di dalam semesta ini. Kedudukan itu adalah al-wasilah, dan al-wasilah itu hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon kepada Allah kedudukan yang terhormat. Disebutkan dalam syarah hadisnya, kedudukan yang terhormat ini, maqamam mahmuda, adalah dengan wewenang asy-syafa'ah al-uzma, syafaat. Maka begitu ada sebuah tema membina kader ulama terkait dengan peresmian Pondok Pesantren Modern Al-Fatih, kita diingatkan pada surah Al-Mulk, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Shadaqallahul 'azim. Wallahu a'lamu bimuradih. Allah sendiri yang maha tahu maksud dari firman-Nya. Walaqad zayyana, dan sungguh kami Allah memberikan hiasan as-sama'ad dunya, langit bumi. Langit dunia adalah kawasan yang dapat dihuni oleh manusia. Permukaan bumi berikut atmosfer bimasabih, dengan bintang gemintang. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, dan Allah menjadikan bintang-bintang itu sebagai pelempar setan-setan. Saya belajar ini dari guru saya, Kiai Ahmad Mutahhar. Beliau muridnya Kiai Ahmad Umar Abdul Manan, juga muridnya Kiai Munawir Kerapian, termasuk pengasuh Pondok Pesantren Ta'lim wa Tahfidz Quran Masjid Agung Surakarta. Saya ngaturi istri beliau itu Mbak Yu, Ummu Salma. Kiai Ahmad Mutahhar itu menjelaskan
Yang dimaksud bintang-bintang di langit bumi di dalam ayat itu mencakup juga pengertian para ulama. Karena al-ulama masabih. Ulama itu adalah bintang-bintang. Bintang itu menunjukkan kepada kita hiasan. Kalau sebuah desa banyak ulamanya, tentu banyak dikunjungi oleh manusia dari manapun. Untuk sowan, untuk konsultasi, bahkan juga untuk curhat, untuk menyampaikan ihwal yang penting-penting. Maka dimanapun kiai berada, apakah di pucuk gunung, apakah di tepi laut, didatangi oleh pelaku-pelaku kehidupan yang penting. Waja'alnaha rujuman lisyayatin, dan para ulama itu akan dijadikan pelempar setan. Para ulama pelempar setan. Kalau ada penyakit masyarakat di sebuah kampung, kemudian hadir di situ ulama, mengajar di situ, mengajak warga untuk berdoa, mengajar warga untuk berzikir, mengajar warga untuk membangun kerukunan. Setan-setannya pergi karena pekewo, karena sungkan, karena malu, karena takut. Dan itu terbukti. Bapak-bapak kita dari Polri dan dari TNI sangat paham dengan hal itu. Bapak-bapak kita yang dari kantor Kementerian Agama sangat mengerti hal itu. Maka kalau ada sebuah kawasan yang di situ banyak penyakit masyarakatnya, kita memisalkan hal itu, menyebutkan hal itu sebagai banyak setannya, berarti kekurangan kader ulama. Maka inilah pentingnya pondok pesantren seperti Al-Fatih ini diadakan, diperjuangkan, didukung, dibela, dikembangkan, diteruskan, dipantau, ditemani, difasilitasi, dimudahkan untuk semakin berkembang, mewujudkan misi utamanya, yaitu membina kader ulama. Kita berada di dalam situasi yang penuh rasa syukur di bulan Oktober ini, karena ada hari TNI, dulu namanya hari April, ada hari santri, ada maulid Nabi Muhammad SAW, ada peringatan ke-76 resolusi jihad, ada juga nanti hari Sumpah Pemuda. Ini tidak kebetulan, itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itu semua memberi kepada kita bahwa perjuangan bangsa Indonesia ini juga sesuatu yang patut dan selayaknya diserap, memberikan dorongan nilai-nilai kepada setiap kader ulama. Ini negara kita, ini kita cintai, karena seluruh rasul itu peletak dasar kecintaan kepada negeri tempat para rasul itu diutus. Begitu pula Nabi Muhammad SAW mencintai negeri Arab karena beliau mengatakan, wahibbul Arab li'anni Arabi. Aku senang dengan Arab karena aku orang Arab. Bagi kita, wahibbu Indonesia li'anni Indonesi. Kita senang dengan Indonesia karena kita orang Indonesia. Lihat nanti di dalam Al-Quranul Karim bertebaran pengaitan seorang Rasul dengan bangsa tempat beliau diutus. Misalnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ila Samud akhahum salihah. Al-ayat, sadaqallahul azim. Dan kepada bangsa Samud aku utus saudara mereka, Nabi Saleh. Wa ila Madyan akhahum Syu'aiba. Dan kepada bangsa Madyan kami utus saudara mereka, nah, bernama Nabi Syu'aib. Wa ila 'adin akhahum Huda.
dan kepada bangsa aku utus saudara mereka Nabi Hud alaihissalam. Maka pelekatan keulamaan dengan kecintaan kepada tanah air itu tuntunannya ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka menjadi serentetan peristiwa yang sangat menarik buat kita pada bulan Oktober ini. Ada hari TNI, ada hari Santri Nasional, ada Sumpah Pemuda, ada peringatan resolusi jihad yang digerakkan oleh Hadratul Mukarram Rais Akbar Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari yang berkoordinasi dengan sangat bagus dengan Panglima Besar Jenderal Sudirman mengenai sistem pertahanan rakyat semesta berhadapan dengan serbuan sekutu. Peristiwa ini tidaklah berdiri sendiri, karena bulan September sebelumnya Palagan, Ambarawa, membara, melahirkan pengepungan dari seluruh sektor di Palagan, Ambarawa. Nama Kiai Siroj Payaman menjadi muncul sebagai penghubung antara perwira-perwira tentara dengan kalangan pesantren. Terjadi pemeliharaan kedaulatan di tiap-tiap sektor. Selama sekian hari sekutu menyerah, mundur ke Semarang. Lahir Hari Infanteri yang kemudian menjadi Hari ABRI. Dan kita semua belajar rentetan perjuangan itu ditebus, dibayar dengan pikiran, harta, nyawa, karena sejak dahulu kala penumbuh kecintaan kepada negeri ini ternyata juga adalah para ulama. Maka penting untuk saya katakan, terutama kepada para santri, bahwa Nabi Muhammad SAW itu juga tentara, gitu ya. Pengatur strategi pertahanan. Jadi, cintai negerimu, cintai bangsamu, cintai tanah airmu, hormati pemerintahmu, ikuti proses-proses kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ini dengan sebaik-baiknya. Karena hanya dengan itulah kita dapat mewujudkan keteladanan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Pagi ini saya menyiapkan bahan untuk berbicara tentang 3 hal dan untuk berbicara tentang 10 hal. Saya matur yang mana ini Mas Anas? Yang tentang 3 hal apa yang tentang 10 hal? Nanti yang 10 hal nanti saya aturkan kalau kita ngobrol sama Ustadz saja. Yang saya aturkan pagi ini adalah yang tentang 3 hal. Bapak Ibu yang saya hormati, dan juga para pengurus Pondok Pesantren Modern Al-Fatih, para guru, para pembimbing, para santri senior, dan juga yang hadir dalam kesempatan ini. 1. Nabi Muhammad SAW itu mengembangkan nilai-nilai yang beliau akui, beliau anut, beliau yakini. Itu menggunakan 3 cara. Yang pertama saya sederhanakan menjadi ta'lim. Bisa dalam bentuk tarbiyah, bisa dalam bentuk dakwah. Intinya adalah memahamkan, mentablighkan tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada semua manusia. Karena sifat setiap nabi itu sidik, amanah, tabligh, fata'ah. Tidak mungkin ada nabi, ada rasul tidak jujur. Semua nabi dan rasul itu pasti dapat dipercaya. Dan semua nabi dan rasul melaksanakan tugas untuk melakukan tabligh, menyampaikan tuntunan apa adanya. Tak ada yang disimpan, tak ada yang dikurangi, yang dibelokkan. Dan yang keempat, setiap nabi dan rasul adalah orang-orang yang cerdas.
Ciri orang yang cerdas itu dua. Satu, tahu diri. Dua, mudah mencari solusi. Maka kalau ada orang tidak tahu diri, itu kecerdasannya kurang. Nggih napa nggih? Saya nggak perlu nyebut kasusnya. Ada orang tanpa pakaian jalan di belang wetan, Pak Lurah nggak marah, langsung cari pakaian untuk menutup badan yang bersangkutan. Dicek saudaranya siapa ya, keluarganya siapa ya. Kalau nggak ketemu, bawa ke Dinsos. Nggih, Pak Kades, nggak perlu marah. Kenapa? Karena kecerdasannya kurang. Bisa kurang secara permanen, bisa kurang mendadak karena minuman keras. Yang kedua, yang cerdas itu mudah mencari solusi. 3,5 tahun di atas tanah 4.000 meter persegi terbangun asrama, kantor, masjid, fasilitas untuk kemudahan santri belajar. Tidak lain mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanfaatkan potensi kecerdasan umat ini dengan taklim beliau, dengan tabligh beliau, dengan dakwah beliau. Maka nilai-nilai keyakinan syariat yang tadinya melekat kepada pribadi beliau ditularkan kepada umat melalui proses taklim. Maka pondok pesantren kali pertama taklim. Pondok pesantren kata Mbah Maimun Zubair bisa diwariskan pada generasi penerusnya. Bisa kalau tidak diwakafkan. Kalau diwakafkan maka menjadi tidak dapat diwariskan. Tetapi taklim di dalam pondok pesantren nggak bisa diwariskan, hanya bisa dilanjutkan. Maka belum tentu anak seorang kiai akan melanjutkan taklimnya seorang kiai. Tinggal siapa di antara murid-murid, santri-santri yang belajar kepada kiai itu yang akhirnya dikadar oleh Allah untuk dapat menjadi pelanjut taklimnya sang kiai. Maka mudah sekali menebak. Ini agak rahasia. Tapi berhubung yang rawuh ini tokoh-tokoh pilihan, nah, saya berani mengatakan ini. Ada informasi? Ibu Bupati sudah rawuh? Ya, mudah-mudahan beliau tetap sehat walafiat, sedang menjalankan tugas-tugas penting untuk kebaikan Kabupaten Klaten. Ya, semoga beliau tetap dianugerahi bimbingan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang akan menjadi penerus seorang kiai? Adalah penyerap ilmu beliau yang paling tekun melanjutkan taklim yang beliau lakukan. Baik beliau tetap berada di pesantren itu maupun akhirnya boyong kembali ke kampung halaman, nanti akan muncul pondok pesantren di situ. Semoga nanti yang belajar di pondok pesantren ini adalah orang-orang yang tekun, warasikhuna fil ilm, generasi robbani yang akan meneruskan, mengembangbiakkan butir-butir nilai kebaikan dari para perintis, para muassis, para nazir, termasuk siapapun yang ikut membela, mensedekahkan sumber dayanya untuk pondok pesantren ini. Dengan demikian maka bangunan umat ini sejatinya konstruksinya adalah keilmuan. Wallahu yu'ti wa ana qasim. Allah yang memberikan ilmu dan aku Nabi Muhammad qasim, yang membagi jurusan-jurusannya. Maka dulu di pondok pesantren Kiai Anas Yusuf Mahmudi di pondok Gontor, di pondok Al-Mu'ayyad bareng dengan teman-teman seangkatannya. Beliau ini di Al-Mu'ayyad persis kakak kelas saya. Adik beliau Pak Haji Husain Sifa itu persis adik kelas saya.
Satu angkatan sekian puluh orang, satu angkatan sekian ratus orang, kurikulumnya sama. Akhirnya beliau ahli di bidang penyelenggaraan pendidikan. Sementara temannya ada yang ahli di bidang pengecoran logam saja. Sementara ada temennya yang ahli di bidang nahwu. Satunya lagi ahli di bidang kajian bahasa-bahasa. Satu lagi malah ada yang jadi ahli hukum tata negara. Ada yang kemudian menjadi staf ahli menteri. Ada yang kemudian menjadi profesional di kedutaan Indonesia di luar negeri. Nabi Muhammad yang menjuruskan kita. Sama-sama santri Tebu Ireng. Setelah keluar sekian tahun, sekarang Letnan Kolonel Ahsin di Makorem 074 Waras Pratama, itu santrinya Mbah Yusuf Hasyim, oleh Rasulullah dijuruskan ke bidang pertahanan negara. Kapolda kita Bapak Ahmad Lutfi itu di Pondok Al-Islah Kediri diajar ngaji kitab oleh Kiai Zubatus Zaman, menantunya Kiai Muhammad Salman Dahlawi, Popongan, Tegal Gondo, Wonosari, Klaten. Pengasuh pondok pesantrennya adalah ayahnya Gus Zubatus Zaman, namanya Kiai Toha Mu'aid, besannya Mbah Salman dari Klaten. Kuliahnya di IAIN Surabaya. Rasulullah menjuruskannya agar ilmunya bermanfaat di bidang kepolisian. Jadi Kapolda Jawa Tengah. Al-Mu'ayyad tempat saya mengabdi didirikan oleh kakek saya, dibantu oleh Mbah Kiai Ahmad Sofan, menyediakan sebagian besar tanahnya. Maka tanah keluarga kami sekarang ikut jadi tanahnya pondok pesantren Al-Mu'ayyad. Tidak ada keturunan kakek saya tinggal di dalam pondok pesantren Al-Mu'ayyad. Saya tanya sama murid-muridnya simbah saya, yang paling tua adalah Mbah Husnan, alumni tahun 1936 Matesik. Alumni yang tua berikutnya Mbah Timyati Siti Bentar Mirin Kebumen, alumni tahun 1939. Pak D saya, kakak-kakak sepupu saya yang usianya lebih tua daripada ayah saya, karena kakek saya menikah 3 kali dan umurnya panjang sekali. Jadi sepupu saya ada yang lebih tua daripada ayah saya. Masya Allah. Saya tanya beliau-beliau yang mengalami kakek saya itu, untuk apa membuat Al-Mu'ayyad? Kalau ini berguna akan saya teruskan, kalau nggak diperlukan saya akan stop. Berguna apa enggak? Berguna. Belajar dari pengalaman itu konon katanya lebih mudah. Pak D, Pak Le, simbah-simbah alumni, Kang Mas, saya tanya, termasuk kakak saya Pak Muzayyin yang berada di Pundung, Jati Salam, Polan, Klaten, itu sepupu saya, tapi 6 tahun lebih tua daripada ayah saya. Kang, simbah gawe Al-Mu'ayyad di nggawa foto Kang. Saya bicara dalam bahasa Jawa tidak apa-apa. Saya simpulkan jawabannya itu ternyata untuk melahirkan kelas menengah Nusantara. Zaman itu belum ada Indonesia. Sebab yang kelas menengah iki ora kuat, ora akeh, gampang dijajah, gampang dibodohi. Lah kelas menengah itu siapa? Kakak saya yang kepala MAN di Gundang Rejo Karanganyar menjawab, kelas menengah Jawa itu ada 3. 1 kiai, 2 priyayi, yang ketiga juragan. Ketiga-tiganya itu pekerja keras. Kiai adalah sebutan ulama,
bekerja keras untuk membimbing umat. Priyayi adalah profesional, pekerja keras untuk layanan publik, termasuk Pak Kades itu priyayi, Pak polisi, Pak tentara, notaris, camat, bupati, DPRD, itu semua priyayi. Dokter, farmakolog, dosen, guru, semua adalah priyayi, kaum profesional. Urusannya adalah melancarkan layanan publik. Dan yang ketiga adalah juragan, pekerja keras untuk membuka lapangan pekerjaan, memutar roda ekonomi. Khas juragan. Maka di sini necis Pak Anas Yusuf Mahmudi, pakai sepatu kempling, celananya setrikaan, bajunya sip, mantap, potongan rambutnya rapi, pecisnya tep. Tapi nanti di rumah usuk-usuk kokes ini. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang memiliki kelas menengah yang banyak, yang kuat. Dan masyarakat Jawa pasti butuh 3 jenis kelas menengah ini: kiai, priyayi, juragan. Maka pondok pesantren ini jangan kaget nanti gurunya. Kalau 20 tahun yang akan datang, Pak Guru sudah sepuh, jamaah sholat di Masjid Istiqlal, di sebelahnya ada orang dengan 2 bintang di pundaknya, jabat tangan, membungkuk, "Tat, saya anak Ustaz." "Siapa kamu?" "Saya Ismail." Pakai baju seperti itu, jabatanmu apa? Aslok, kasat. Tugasmu di mana? Mabes TNI. Tak terduga, karena taklim selalu menghasilkan produk di luar dugaan. Percaya napa mboten? Percaya napa mboten? Belanda buat Stovia untuk memproduk dokter pribumi agar rakyat tidak sakit menular pes dan sebagainya. Untuk produktivitas pertanian selalu meningkat bagi pasar Eropa dan keuntungan kolonial Belanda. Tetapi dengan berdirinya Stovia, hasilnya Indonesia malah merdeka. Saya matur seperti ini ada kenyataannya. Ada 2 orang alumni Al-Mu'ayyad itu bintangnya 2, Pak. Sudah pensiun, Pak. 1 di Angkatan Udara, Bambang Iswahudi. Garwane konco sak kelase Kiai Anas Yusuf Mahmudi. Untung rambut nyucuk, Mas. Mbak Atikah, putra Kiai Demak Bintoro, keluarga PUB. Garwane kuwi asmane Mas Bambang Iswahudi, bintang 2 di Angkatan Udara. Jabatan terakhirnya koordinator staf ahli kepala staf Angkatan Udara. Yang satu Juwiring asalnya, Mayor Jenderal Joko Sri Widodo, asisten logistik kepala staf Angkatan Darat. Mas Bambang masuk ke Mabes, sudah dengar kalau ada sahabat karibnya di pondok juga di Mabes. Gimana cara mencari sahabat saya? Akhirnya sebelum adzan zuhur datang ke Masjid Mabes, mau wudhu. Tentu nanti sahabatku akan ambil air wudhu juga. Sudah datang ke tempat wudhu, ada orang sedang wudhu. Selesai wudhu, beliau menengok ke belakang, "Bang!" Langsung ingat, itu sahabatnya dulu di pondok, temen satu kendil, masak sambal terong, antri ngaji kepada Mbah Kiai Ahmad Umar Abdul Manan. Dua-duanya menjadi putra terbaik ya bagi angkatan ya bersenjata Republik Indonesia yang kemudian menjadi Tentara Nasional Indonesia. Seneng apa enggak kalau Pak Kiai punya santri akhirnya begitu? Itu priyayi.
Saya kaget tiba-tiba ada orang itu datang ke pondok saya, nggak mau duduk di kursi, ganteng, pakaiannya bagus sekali, kaget, menunduk. Mas, Anda ini siapa? Saya murid Bapak. Siapa? Bapak hafal saya. Kamu orang mana? Bapak memperjuangkan saya. Sopo, ngomong orang cetol. Ternyata itu yang ngimami Pak Jokowi ketika berada di Natuna. Karena anak muda itu imam masjid besar Natuna, hafir Quran, jenenge sapa? Tirtayasa, alumni ilmu ayat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kok jauh amat ya di Natuna? Masya, nggak terduga sudah jadi kiai dan jauh di sana. Jadi nanti jangan heran kalau ada kiai sekaligus juragan, kakaknya begitu, adiknya Kiai Mujib, ketua Tanfidiyah, pengurus cabang Nahdlatul Ulama, mimpin kiai-kiai NU di jajaran Tanfidiyah, mulai tekan ngomah, ya nyekel bubut, ngoyak setoran. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan itu roda ekonomi berputar. Ini hasil taklim yang memberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW kecerahan, tidak hanya kecerahan taklimi, sampai kecerahan kepada tajribi, tamyizi, nazari dan amali. Saya pernah menerangkan hal ini di Masjid Al-Aqsa, Klaten. Yang kedua, nilai-nilai yang dianut oleh pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi nilai bersama. Bahkan sekarang banyak yang menjadi nilai universal di banyak negara di seluruh dunia. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu gemar bermusyawarah. Beliau tidak mengatakan ultimatum saya, tidak. Instruksi saya, tidak. Setiap ada masalah yang perlu solusi, beliau memilih jalan musyawarah. Bahkan sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, ketika mendapatkan tugas untuk meletakkan kembali Hajar Aswad yang tersingkir karena banjir, beliau menggelar surban beliau, meletakkan Hajar Aswad itu di tengah serban beliau, dan mengharapkan setiap wakil kabilah untuk memegang ujung-ujung serban. Dari tempatnya terjatuh, dibawa ke dekat tempat semula, dan Rasulullah SAW meletakkan di tempat yang semestinya. Semua orang terwakili di dalam kehormatan yang menjadi kebanggaan bersama. Senang dengan musyawarah, berbagi pengetahuan, berbagi pandangan untuk kebaikan dan kepentingan bersama. Maka nanti di pondok ini akan ada muhadharah. Maka nanti akan ada majelis yang melatih para santri ini untuk bermusyawarah, mulai dari urusan yang sederhana, piket menyapu, piket memelihara tanaman, piket untuk menghormati tamu, piket untuk merawat fasilitas pondok, semua dimusyawarahkan, terumus ke dalam piagam pondok. Orang menyebutnya tata tertib pondok. Itu hasil musyawarah, tidak hanya guru, melainkan juga wakil, murid-murid, santri-santri. Dan itulah yang mendewasakan para santri. Dan musyawarah nanti akan bertingkat-tingkat, mulai dari urusan yang paling sederhana kepada urusan yang paling penting. Karena ketika santri-santri sudah belajar di tahun ke-6, mereka mulai membincangkan muatan-muatan kurikulum yang harus mereka praktekkan sebagai cara untuk melatih mereka menjadi mudarris, menjadi mu'allim. Kedua, panjang contoh dari musyawarahnya Rasulullah itu. Nah, yang ketiga, strategi terbaik adalah fakta integritas. Bahasa Arabnya bai'at.
Ada Bai'atul Aqabah Al-Ula, ada Bai'atul Aqabah As-Saniyah, ada kemudian Misak Madinah, ada kemudian Suluh Hudaybiyah, dan itu yang membuat komitmen Rasulullah menjadi dihayati oleh para sahabat yang mengikuti beliau, bahkan diikuti oleh mitra dialog beliau, meskipun beliau itu waktu itu masih kafir, utusan dari Mekah yang menghadang beliau di Hudaybiyah, Suhail, dalam Suluh Hudaybiyah. Nih dahsyatnya. Maka di pondok ini nanti akan muncul fakta-fakta integritas, kesepakatan santri yang selalu memiliki 4 ciri. 4 ciri ini saya geledah-geledahi sendiri ini ya, saya buka-buka sendiri. Jadi nanti kalau penjenengan menemukan 7, alhamdulillah saya menemukan 4 yang pokok ini. Setiap kesepakatan di pondok pesantren dijaga untuk sekurang-kurangnya taat kepada 4 nilai pokok ini. 1, kebenaran. Tidak boleh ada kesepakatan yang melanggar prinsip pertama, kebenaran. Yang kedua, nilai keadilan. Maka di pondok ini diatur, santri putri biasanya menempuh perjalanan lebih jauh dari gerbang ke kamarnya, tetapi menempuh jalan lebih singkat ke tempat ibadah. Santri putra mungkin lebih dekat dari gerbang ke asramanya, tetapi untuk menjangkau tempat ibadah menempuh perjalanan lebih jauh. Ada keadilan di sini. Yang ketiga, nilai keluhuran. Setiap komunitas pasti memiliki hal yang dihormati. Apakah itu pesantren? Apakah masyarakat desa? Apakah lingkungan pergaulan? Apakah bangsa? Apakah negara? Pasti memiliki aspek-aspek yang dihormati. Itu yang disebut dengan sunnah pondok. Garis kebiasaan yang diatur untuk melancarkan pembelajaran di pondok dan dihormati. Maka nggak ada santri berani duduk di kursinya Pak Guru. Kalau duduk di kursinya Pak Guru aja nggak berani, ya, apalagi berbuat yang lebih jauh dari itu. Loh, keluar. Maka meskipun dilatih dengan bahasa Arab, bahasa Inggris terus setiap hari, setiap saat, selalu ada pelajaran bahasa Jawa Kromo Inggil, karena bahasa Jawa Kromo Inggil merupakan bagian yang dihormati di masyarakat Jawa. Maka jangan kaget kalau keluaran pondok pesantren modern bahasa Jawanya halus banget, Kromo Inggilnya bahkan lebih baik ya, daripada tamatan sekolah-sekolah ya, yang ada di luarnya. Kenapa? Karena memang ciri-ciri dari permusyawaratan yang dipakta integritaskan di pondok adalah menjaga keluhuran, sopan santun sangat dijaga, adat ketimuran sangat dijaga. Maka ciri khas tamatan pondok tidak berani langsung matur, langsung bicara, langsung ceramah sebelum mohon izin doa restu kepada senior-seniornya, salaman dulu, menghormat dulu seniornya. Itu bagian dari yang ketiga, keluhuran tadi. Dan yang keempat, setiap kesepakatan itu biasanya selalu berujung kepada kerukunan. Di pondok pesantren itu aspek kerukunan menjadi yang sangat penting. Suatu kali ada santri yang menjadi tanggung jawab saya. Pada pukul 9:30 malam saya dilapori oleh lurah pondok, Pak Dian, ini muridmu yang berasal dari Batam, ini ditahan oleh Polsek Lawian, Surakarta. Jam 9:30 saya langsung mencari nasi gudeg dengan opor ayam. Saya bawa ke Polsek Lawian. Saya matur kepada polisi yang jaga, dan saya kepala SMA Al Muayyad. Saya dengar dari lurah pondok ada murid saya
menginap di Mapolsek Laweyan. Ada apa dan ya, polisi yang jaga menerangkan, tadi murid bapak bernama Fulan bin Fulan berada di Purwosari pada saat terjadi perkelahian warga Kerten dengan warga Semanggi. Murid bapak terkena ayunan benda yang agak tajam sehingga luka di pahanya, celananya sobek. Alhamdulillah tetap bisa berjalan, sudah dirawat dengan baik. Agar aman maka menginap di Mapolsek. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini saya bawain nasi dan mana tahu murid saya belum makan. Dia keluar dari pondok sampai melampaui jamnya. Jangan-jangan dia terlambat datang ke dapur, ke kantin, nggak kebagian, kemudian dia keluar. Saya hanya menduga begitu. Akhirnya saya diizinkan untuk menyampaikan itu melalui Pak Polisi. Saya nggak tega menengok anaknya langsung. Yang penting dapat keterangan Pak Polisi ya sudah cukup, alhamdulillah. Dan besok pagi habis subuh saya kesini lagi dan tenang saja Pak Guru, besok pagi akan saya antar kembali ke pondok. Saya pagi-pagi ke situ untuk ngantar sarapan buat murid saya. Gini apa nggih? Kan harus toh. Nggak usah dipersoalkan salahnya, itu nanti. Dan karena masih usia anak-anak, ya nggak usah terlalu dipersoalkan lah. Dia kan korban toh itu. Hanya dia berada di luar jam aturan pondok itu. Setelah itu dikembalikan ke pondok. Istirahat sholat zuhur, Pak Kiai tanya sama saya. Pak Kiai kalau tanya sama saya itu manggil nama saya langsung Yang. Begini cara Mbah Kiai Umar biyen kae piye. Itu artinya Mbah Kiai Roza kan meminta saya untuk mengingat kebijakan Mbah Kiai Umar dulu bagaimana kalau ada anak seperti ini. Saya matur, 1. Habis jamaah zuhur semua santri putra kumpul. Yang kedua, wakil dari wali murid meskipun di Batam dicari, mana tahu ada saudara orang tuanya yang tinggal di dekat, sholat, diminta rawuh. Yang ketiga, nanti kalau santri itu kuat, dia diminta untuk membuat pernyataan di hadapan seluruh santri, menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh santri dan pengurus juga Pak Kiai. Dan mohon, jika memang santri itu hendak melanjutkan pendidikannya di Al-Mu'ayyad, ia meminta diikhlaskan oleh seluruh santri temannya, seluruh guru dan seluruh pimpinan pondok. Akhirnya betul setelah zuhur, Pak Kiai memberi kesempatan untuk itu. Santri dari Batam itu pidato, persis susunannya seperti itu, sambil nangis. Wakil dari murid ada yang harus menjawab. Wakil dari murid ternyata nangis juga. Ya kamu saya maafkan, tapi kamu jangan keluar dari pondok melampaui jam yang ditetapkan. Silahkan lanjutkan pelajaran di pondok. Setelah itu Mbah Kiai Rozak itu mendoakan itu semua, dan Mbah Kiai Rozak menentukan sikap akhirnya diterima dengan tambahan afirmasi perbaikan. 40 hari, 40 malam harus jamaah sholat 5 waktu di belakang imam. Akhirnya kerukunan tercipta, anaknya terbina dengan baik, tiada luka di hatinya, tiada yang putus dari hubungan sesama santri. Dengan cara itu kehormatan pondok juga terjaga. Ini pernik-pernik membina kader ulama. Semoga yang saya haturkan bermanfaat bagi saya, bagi penjenengan, juga bagi pondok pesantren ini. Penjenengan yang akan mengawal tempat pembinaan kader ulama pondok pesantren modern Al-Fatih. Semoga kita akan bersama dari dunia sampai akhirat sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang terhormat. Sekian, terima kasih. Allahu waliyyut taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.